Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah sampai di tanggal berapa ini? 9 ya. Tanggal 9 bulan apa? Rajab ya. Insyaallah 1 bulan lebih kita masuk bulan suci apa? Ramadan. Oleh karena itu melanjutkan minggu yang kemarin ini masalah puasa. Bagaimana baca itu? Wa faraidu ya, wa faraidu saumi ya. Wa faraidu saumi arba'atu asyam, masalah apa? Masalah rukun-rukun puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum bid daraini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus saumi arba'atu asya'ah. Dikasih baris kalau ngaji. Wa faraidus saumi arba'atu asya'ah. Ahaduha an-niyatu bil qalbi. Ahaduha an-niyatu bil qalbi. Fa in kana as-saumu fardhan ka ramadana. Fa in kana as-saumu fardhan ka ramadana aw nazran. Fala budda min iqa'in niyati. Fala budda min iqa'in niyati lailan. Wa yajibu at-ta'yinu fi shaumil fardi ka ramadana. Wa akmalu niyyati saumihi ayyakulas sahsu nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh tambahkan kata-kata sahri. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi sahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Wasani al-imsaku anil akli wasyurbi. Wasani al-imsaku anil akli wasyurbi. Wa in qalla al-ma'kulu wal masrubu indat ta'ammudi. Fa in akala nasiyan au jahilan lam yuktir. In kana qariba ahdin bil islami. In kana qariba ahdin bil islami au nasa'a ba'idan anil ulama'i. Au nasa'a ba'idan anil ulama'i wa illa abtara ay wa illam yakun kazalika abtara. Wasalisu al-jima'i, ini dibaca kasroh asal kalimat. Wasalisu al-imsaku anil jima'i, jangan dibaca al-jima'u, jangan, emang jadi khobar tapi ada yang dibuang lapas itu. Kalau dibaca wasalisu al-jima'u rusak artinya nanti. Wasalisu al-jima'i ay wasalisu al-imsaku anil jima'i amidan. Wa ammal jima'u nasiyan pakal akli nasiyan. Ay wa ammal jima'u nasiyan fa hukmuhu kal akli nasiyan gitu. Warlabi'u ta'ammudin, sama lagi. Warlabi'u ta'ammudil qai'i. Asalnya warlabi'u al-imsaku an ta'ammudil qai'i. Falau holabahu al-qai'u lam yabtul saumuhu. Falau holabahu al-qai'u lam yabtul saumuhu.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus saumi, bermula fardu-fardu puasa. Itu wawnya istiqnaf namanya. Jadi jangan dan jangan, nggak ada artinya dia. Setelah dia jadi mubtada. Ya. Wa faraidus saumi, bermula. Kalau diartikan dan berarti nggak paham ngaji dia tuh. Ini bukan wa atau bukan, namanya istiqnaf wawnya. Banyak, ada wa atop, ada istiqnaf, ada wa qasam, ada wa hal, macam-macam wa itu. Ini namanya istinab, al-wal istinab. Wa faraidus saumi, bermula fardu-fardu puasa atau rukun puasa, yaitu arba'atu asya'a, ada empat perkara. Ada berapa rukun puasa? Ada 4 ya. Jadi mesti tahu nih, kalau sampai kita ibadah puasa nggak ngerti rukun puasa yang mana aja itu, tidak sah kita punya ibadah gitu. Wa faraidus saumi, bermula fardu-fardu puasa, bermula rukun puasa itu ada 4 perkara. Ahaduha, bermula salah satu atau yang pertama dari 4 rukun puasa, yaitu an-niyatu, niat, bil qalbi, dengan hati. Niat di dalam hati, tapi dilapaskan sunat ya. Sekalipun misalnya kita nggak pakai ngucap, nggak pakai baca nawa, itu hati kita niat, jadi nggak puasanya jadi gitu. Sekarang dibalik, mulutnya baca nawa itu saumahodin, hatinya nggak niat, nggak jadi. Sekarang dua-duanya, mulutnya talafuz bin niyah, hatinya niat. Nah itu yang paling jadi. Nah kita ibadah kita ambil yang paling jadi. Mana yang paling jadi? At-talafuz bin niyah, ucapkan niat itu, talafuz namanya. Fa in kana, maka jika ada apa as-saumu, puasa itu, fardhon, yaitu puasa fardu. Kalau puasanya puasa fardu, mana contoh puasa fardu? Ka Ramadan, seperti puasa bulan Ramadan. Aun nazrun, atau puasa nazar. Mana contoh puasa nazar misalnya? Misalnya ya ada orang dia itu sakit nggak baik-baik gitu, berobat kemana aja nggak bisa baik, sampai dia nazar, ya Allah kalau ini penyakit Engkau angkat, saya mau puasa 2 hari. Nah itu namanya puasa apa? Nazar. Kalau puasanya puasa fardu, puasa nazar, fala buddha, maka tidak boleh tidak. Artinya wajib, ay fayajibu, maka wajib. Apa yang wajib? Min iqa'in niyati, daripada melaksanakan niatnya, lailan, pada malam hari. Artinya sebelum masuk waktu subuh itu sudah niat. Kalau sampai masuk waktu subuh belum niat, mau lupa kayak atau bagaimana, itu enggak sah puasanya. Kalau puasa fardu atau puasa nazar, namanya tabyitun niyah, nginepin niat. Dasarnya mana? Kata Nabi kita, malam yubayyit an-niyata fala siyamalahu. Malam yubayyit an-niyata fala siyamalahu. Siapa saja yang tidak menginapkan niatnya, maka tidak sah dia punya puasanya. Itu kalau puasa fardu atau puasa nazar. Tapi kalau puasa sunat, niatnya siang hari boleh, selama belum tergelincir matahari, selama belum zuhur, niat di situ boleh. Kita misalnya dari mulai subuh sampai jam 11 atau setengah 12, kita dari mulai subuh belum makan, belum minum, nggak jima, nggak apa, itu kita perhatikan udah setengah hari lagi nih, puasa aja dah di situ mulain. Jadi itu kalau puasa sunat. Tapi kalau puasa wajib atau puasa nazar nggak boleh, mesti niatnya malam, namanya tabyitun niyah, menginapkan niat. Itu yang pertama. Yang kedua, wajibu, dan wajib. Apa yang wajib? At-ta'yinu, menjelaskan fi saumil fardi, pada puasa fardu. Mana contoh puasa fardu? Ka Ramadan, seperti puasa Ramadan. Jadi wajib dijelaskan puasanya, sebut kata-kata Ramadan. Siapa punya puasa besok hari, puasa apa tuh? Puasa Ramadan itu. Kalau bilang puasa besok aja nggak sah. Namanya mesti ta'yin, sebut kata-kata apa? Ramadan. Wa akmalu niyati saumihi, bermula lapas niat puasa Ramadan yang paling lengkap, yang paling sempurna, itu ayyakula, bahwa mengucapkan, ayyatalaffaza, bahwa melapaskan. Siapa? As-sahsu, seorang. Ini lapasnya nawa itu saumahodin an adai fardi, boleh tambahin sahri ramadhani,
hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini yang betul bacanya Ramadhani ya. Jadi baca Ramadhana jangan, itu keliru bacanya Ramadhana. Emang ini isim ghair munsharif Ramadan, sebab dia dimudofkan. Isim ghair munsharif alamat jarnya dengan fathah syaratnya dua. Yang pertama tidak dimudofkan, yang kedua tidak ada alif lamnya. Kalau dia dimudofkan atau ada alif lamnya maka dibaca ke bawah kasroh. Semacam kalimat masajid itu jamak isim ghair munsharif. Kalau nggak ada alif lamnya kena huruf jar fi masajida gitu. Tapi kalau ada alnya fil masajidi atau dimudofkan fi masajidikum. Dasarnya mana? Di Quran lihat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ahsan isim ghair munsharif. Tapi dibaca ke bawah sebab ada mudhof ilaihnya kalimat taqwim. Kalau nggak ada taqwim dibaca fi ahsana. Kan ada taqwim dibaca fi ahsani. Jadi ini baca ini nawa itu sauma khodin an adai fardi sahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kalau kita iram, nah namanya fardi Ramadan mudhof hanya huruf tambih, zihi isim isyarah jadi mudhof ilaih, as-sanati jadi atau bayan namanya itu ya, dimudhofkan. Kalau dia bantah misalnya di Quran dibaca Ramadan ayat sahru Ramadan allazi unzila fihil. Di Quran dibaca Ramadan. Apa sebabnya? Setelah pas Ramadan itu isim mausul allazi. Allazi tidak bisa jadi mudhof ilaih dia. Di situ allazi bisa jadi naat atau jadi khobar. Makanya dibaca sahru Ramadan allazi. Paham itu ya? Jadi kalau dibantah di Quran dibaca Ramadan, emang benar di Quran baca Ramadan. Sebab Allah bukan jadi mudhof ilaih tapi jadi naat atau jadi khobar. Kalau di sini isim isyarah jadi mudhof ilaih, maka bacanya Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bukan biasa puasanya dibaca Ramadan, ya sah aja puasanya, cuma secara ilmu nahwu keliru bacanya. Kita pengen ibadah yang terbaik. Orang yang berilmu ibadahnya beda dengan orang awam, niatnya juga beda begitu. Jadi bacanya nawa itu sauma khodin an adai fardi sahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala ya. Ibu dipahami ya, dirobah supaya kita punya ibadah semakin meningkat. Mana lagi yang keliru? Biasanya dulu kalau kita mau witir bacanya utiru. Bukan utiru bacanya yang betul, autiru wa majidu wa azimu sahras siyami rahimakumullah. Bukan utiru kalau dulu kalau mudhari. Ini fal amr, autiru dari autaro yutiru itaron autir ditasrif autir autiro autiru majjada majid majjida majjidu azoma amarnya azim azima azimu. Itu tiga-tiganya fal amr. Jadi bacanya apa? Autiru wa majidu wa azimu sahras siyami rahimakumullah. Ini dibetulkan ya. Kemudian kalau kita kita niat sholat tarawih, kita kan dulu biasa niat usolli sunnatat tarawih rakaatain itu makmuman. Bukan kurang tepat. Yang paling bagus niatnya karena sembahyang tarawih itu 20 rakaat, 2 bagian dari 20 niatnya usolli rakataini minat tarawih gitu, atau usolli rakataini min qiyami Ramadan makmuman atau imaman lillahi. Ibu dengeran ya, dengar itu ya. Jadi dibalik ya, usolli rakataini minat tarawih atau usolli rakataini min qiyami Ramadan. Dikatakan tarawih itu jama dari tarwihah, artinya beberapa kali istirahat. Jadi pada awalnya dulu sholat tarawih di Masjidil Haram itu setiap 4 rakaat 2 kali salam mereka ngasoh dulu tawaf di Ka'bah. Berapa kali muter tuh? 7 kali. Namanya 1 kali istirahat. Tawaf mereka itu di Ka'bah. Habis tawaf 7 kali muter, sembahyang lagi. Dapat 4 rakaat 2 kali salam, mereka tawaf lagi. Jadi berapa kali tuh? Berapa kali tawaf? 5 kali ya, berapa kali? Dibagi 4.
20 bagi 4, berarti 5 kali. Mereka 5 kali tawaf, seling-seling tuh. Ada dikatakan sholat tarawih, 1 kali 5 kali istirahat, tawaf mereka itu ya. Jadi 4 rakaat 2 kali salam, ngaso dulu mereka ngapain? Tawaf. Kemudian bangun lagi sembahyang, 4 rakaat 2 kali salam, kemudian tawaf lagi. Berarti 5 kali apa? 5 kali toh, 5 kali tawaf, 20 rakaat. Itu di Mekah gitu. Di depan Ka'bah di Masjidil Haram. Nah di Masjid Nabawi di sana nggak ada Ka'bah. Mau tawaf di mana? Untuk ngimbangin orang Mekah yang mereka setiap 4 rakaat 2 kali salam tawaf dulu, Imam Malik ijtihad ditambahin rakaatnya 16 rakaat. Jadi zaman itu tarawih 36 ditambah 3 witir jadi 39 rakaat. Mereka nambahin tuh. Sebab di Mekah mereka tawaf dulu. Di Madinah ada Ka'bah nggak tuh? Nggak ada. Untuk ngimbangin pahala tambahin rakaat 16. Jadi 36 ditambah 3 witir 39. Bagaimana itu dia punya pahalanya? Ini agak nyimpang dikit supaya nambahin penjelasan. 1 rakaat di Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 rakaat. Selain di situ, kita di sini nih musola apa ini? An-Nur ya. Kita mau sembahyang 100.000 rakaat, di sana cukup berapa? 1 rakaat. Itu pahalanya. Nah, kalau di Masjid Nabawi berapa? 10.000. Kita di sini mesti 10.000 rakaat, di Masjid Nabawi cukup 1 rakaat. Itu dia punya apa? Pahalanya, padilatnya. Dan kita secara akal kita aja dah. Orang Mekah ya, mereka yang 1 rakaat pahalanya 100.000 rakaat, masih mau tarawih berapa tuh? 20. Sejak zaman dulu sampai sekarang di Mekah berapa tarawihnya? 20, enggak 11 enggak. Ini perhatikan. Jadi mereka yang 1 rakaat pahalanya berapa tuh? 100.000, masih mau tarawih berapa? 20. Kita di sini 1-1. Malah ngurangin 11, kan geblok tuh orang. Kalau 11 4-4-3 siapa yang ngajarin? Jadi hati-hati besok kalau bulan puasa. Jangan ikut yang di 11. 4 mazhab itu semuanya 20. Imam Hanafi 20, Imam Syafi'i 20, Imam Hambali muridnya 20 juga, Imam Malik 1 ayat 36. Jadi nggak ada 4 mazhab yang 11, nggak ada itu. Imam mana yang 11 itu? Imam Samudra kali itu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohin. Mau ikut Nabi yang mana? Sembayang. Nabi kita sembayang 11 itu di hadis fi Ramadana wala fi Nabi kita nggak nambah-nambah. Di bulan puasa ke bulan emang begitu aja. Itu bukan tarawih. Witir Nabi kita, makanya itu 4 mazhab nggak ngambil hadis itu buat tarawih. Ini orang Wahabi salah comot, hadis qiyamul lail dipakai buat tarawih. Hati-hati ibadat ya. Bayang belas 4-4-3 main bola boleh nih. Kalau main bola tuh boleh posisi 4-4-3. 3 tuh buat masukin gawang tuh. 4-4-3 ya, jadi dapat sembahyang 20 ini sebagai selingan. Jadi niatnya itu bagaimana? Usolli rakaataini minat tarawih atau usolli rakaataini min qiyami Ramadan gitu ya. Waktu saya masih kecil tuh saya sering diajak orang tua saya kalau bulan puasa tarawih di Kuitang, Habib Alid atau di Empang Bogor. Itu tarawihnya malam di Kuitang itu. Tarawihnya. Mereka tarawihnya setiap 4 rakaat 2 kali salam ngaso dulu. Namanya 1 tarwihah. Ngapain ngasonya? Baca ya Arhamar Rahimin, baca itu. Baca ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana. Pengen dapat padilat juga. Diseling. Cuma kalau mau ditambahin orang kita nggak kuat. Kalau Imam Malik nambahin 20 rakaat, kita mesti nambahin 1000 rakaat buat ngimbangin pahala orang Mekah. Tuh kalau mau otak mau beres gitu. Ya ini malah ngurangin. Jadi berapa? 8 tarawih. Nabi kita nggak pernah sembahyang tarawih, sembahyang qiyamul lail
Jam 8 begitu ya sebelah, entar malam jam 2, jam setengah 3 tuh. Juga bukan bulan puasa aja, bulan lain pun begitu. Ini kagak. Mereka yang bikin 11 bulan puasa doang. Bulan lain pada bikin enggak? Kagak, enggak bikin. Itu satu kesalahannya. Kedua, Nabi kita sembahyang sebelah itu 1 rakaat surahnya panjang, Al-Baqarah 1 rakaat surahnya itu. Ini kagak cepat sembahyangnya lagi. Jadi saya kasih tahu, jangan ikutin, jangan. Secara akal saja ya, kita main akal aja deh. Kalau kita ngagat atau kita ajukan ilmu usul fikih, nggak ngerti mereka itu, nggak ngaji soalnya. Di Mekah, kiblat kita di Mekah, di depan Ka'bah, sampai dari dulu sampai sekarang tarawih nggak berubah. Mereka berapa kerjain? 20 juga pakai Al-Quran surahnya tuh, Quran. Jadi sebulan hatam 30 juz. Kalau saya waktu ngaji di Krapyak dulu tuh, ya, Kiai Muhammad Najib itu saya punya guru, dia hafal Quran 30 juz. Muhammad Najib itu imamnya dia dua sendiri di Krapyak itu. Di situ di Krapyak tarawih ada 2 macam. Kalau Kiai Masum biasa kita yang pakai apa tuh, usulnya Al-Hakumuddin surahnya. Itu yang di Masjid Krapyak itu imamnya 1 doang, Kiai Raden Muhammad Najib. Itu dia hafal Quran 30 juz. Banyak murid-muridnya tuh. Mata belum lama belum meninggal. Kiai Najib. Itu dia imamnya, dia 1 bulan 1 Quran 15 juz kalau di situ. Di Krapyak itu. Kalau di Tebuireng imamnya 5, semuanya hafiz ganti-ganti. Imamnya juga pakai Quran surahnya. Tebuireng tuh. Lah ini kita di sini udah surahnya begitu lagi, malah ngurangin. Jadi berapa tuh? Jadi 8 sembahyang. Jadi jangan mau sembahyang 8 rakaat. Ini sepesan lagi, jangan sampai kadang-kadang sembahyang 20 rakaat kecepatan, nggak ada tumak ninanya. Itu jangan lagi, jangan sampai sembahyang 20 rakaat nggak ada tumak ninanya, malah kagak sah. Pulang-pulang mabuk tarawih, capek-capean tuh. Itu jangan ya. Ini di sini berapa bikin ini? Biasa 20 ya. Imamnya diatur tuh, imamnya jangan terlalu apa, cepat. Kalau cepat begitu bisa kagak apa, nggak ada tumanina, akibatnya kagak apa, nggak sah ibadah kita. Setan girang dah tuh. Kalau kembali cepat begitu, setan tepuk tangan. Apa sebabnya? Nggak usah saya goda juga, mau denger ada pahalanya sembahyang dia, biarin aja, antepin tuh sembahyang cepat-cepat begitu. Ini perlu kita apa, luruskan. Itu ya kalau jadi apa tuh, kalau jadi Bilal kita mau itu bacanya autiru ya, autiru wa majidu wa azimu sahros siyami rahimakumullah. Buat kalau kita mimpin tahlil tuh ujungnya birahmatillahi wa karomih, pendek bacanya, jangan wa karomih, salah tuh. Atau wal karomih, salah 2 lagi. Udah ada mudhof ilaih dibaca alif lam lagi. Jadi yang betul birahmatillahi wa karomih, enteng. Birahmatillahi wa karomih. Juga jangan pakai anta. Ada lagi wa anta minal aminin. Anta balik kemana itu? Kagak usah pakai anta, langsung minal aminina birahmatillahi wa karomih. Ya bacanya enteng, wa karomih. Bukan wa, enggak ada alifnya, enggak ada, jangan. Karom, jud gitu. Birahmatillahi wa karomih. Jangan sampai udah ustazah bacanya wal karomih. Salah 2. Nampak salah 2. Udah ada mudhof ilaih, ada alif lamnya depan lagi. Yang kedua salahnya di roh dikasih alif, wal karomih, salah 2. Banyak tuh. Kadang-kadang udah dipanggil kiai, pada keliru. Saya betulin tuh. Dulu saya waktu banyak yang pada kurang teliti gitu. Orang nyebut apa namanya mahram, dia muhrim. Ini kagak batal, bukan muhrimnya, bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim artinya orang yang pakai kain ihram atau orang yang takbiratul ihram. Kalau mahram, perempuan yang nggak boleh kita nikahi. Ada kan salah nyebutnya, bukan muhrimnya, keliru, bukan mahram tuh. Dulu ada ya ceramah tuh. Ya itu, mungkin kiai sama ngomong nggak boleh perempuan katanya pergi haji sendiri mesti pakai muhrim.
Dia sebut begitu lagi, pas turun saya bilangin, Kiai keliru, bukan muhrim, mahram. Kalau muhrim orang yang takbiratul ihram atau orang pakaikan ihram. Kalau mahram, man haruma nikahuhunna, wanita yang diharamkan kita menikahi namanya apa? Mahram. Kita punya ibu bapak tuh namanya mahram tuh, ya. Itu perlu diperhatikan masalah itu. Itu niat ya, itu yang pertama. Jadi niatnya nawaitu saumahodin an adai pardi sahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi mulai sekarang jangan baca Ramadan, jangan baca Ramadan. Ada peningkatan kita ibadah. Kalau orang kagak ngaji, dia kata bener aja ibadahnya, nggak taunya sampai menghadap Allah banyak keliru begitu. Ada yang bantah lagi, guru katanya di TV dibaca Ramadan. Saya tanya, siapa niat? Artis, gua artis. Ada di TV tuh, habis menjelang apa sahur tuh ya, ketika habis makan sahur tuh niat artis tuh, dilihat di TV tuh. Dia baca lagi, dia nyanyiin. Dia baca apa? Ramadana. Lah jangan diikutin, artis. Iya, dia bukan ulama, bukan kiai. Paham udah tuh ya? Itu yang ini pertama. Mudah-mudahan paham. Kemudian wasani bermula rukun puasa yang kedua. Nah ini kalau mazhab Imam Syafi'i satu hari malam mesti niat. Jadi kalau besok nggak niat kagak jadi. Tapi mazhab Imam Maliki bisa digabung sebulan penuh. Makanya ulama anjurin tuh malam pertama dianjurkan niatnya 2 kali. Yang pertama niat ikut mazhab Imam Malik sebulan penuh buat jaga-jaga. Kalau besok malam kita lupa dianggap udah sah begitu. Ditambahin kata-kata kulliha. Jadi niatnya mazhab Maliki nawaitu saumahodin ditulis an adai pardi sahri ramadhani hadhihi sanati kulliha gitu. Tambahin kata-kata kulliha sekaliannya 1 bulan lillahi ta'ala. Nah, itu besok buat jaga-jaga. Kalau besok kita malam berikutnya lupa niat, dianggap udah sah ikut mazhab Imam Maliki, namanya Malik nama itu. Sekaliannya kata-kata kuliah. Nawa itu saumahodin an adai pardi sahri ramadhani hadhihi sanati kulliha lillahi ta'ala. Tambahin kata-kata kulliha. Nanti malam berikutnya biasa sekali aja udah. Malam pertama niat 2 kali. Yang pertama niat buat sekalian 1 bulan penuh, yang niat kedua buat besok hari itu mazhab Imam Syafi'i begitu. Malam selanjutnya udah ya sekali aja ya, jaga-jaga namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani dan bermula rukun puasa yang kedua yaitu al-imsaku menahan diri anil akli daripada makan wasrubi dan minum. Wa in qalla dan sekalipun sedikit apa al-makulu yang dimakan wal masrubu dan yang diminum indat ta'ammudi ketika sengaja. Jadi orang puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sejak kapan? Min tulu il fajri ila hurubis samsi, mulai masuk waktu subuh sampai maghrib. Itu orang puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum. Sekalipun sedikit, misalnya 1 mata nasi kita telan sama 2 piring, sama aja batalnya. Mendingan berapa? Mendingan 2 piring embat. 1 mata batal, 2 piring batal juga, mendingan 2 piring. Mana contohnya itu yang 1 mata itu? Habis sahur, habis makan sahur, dia kagak sikat gigi itu. Banyak silitan-silitan yang nyempil di giginya itu. Nah jam 7 pagi tuh silitan 1 mata nasi atau 1 lembar daging begitu jatuh di lidahnya. Dia sadar tuh ada 1 mata nasi jatuh di lidah, nyampur sama ludah, dia telan. Batal puasanya tuh. Itu namanya wa'in kola al-makul. Sedikit 1 mata batal puasa itu. Mana al-masum minum misalnya, habis wudu itu air yang nempel-nempel di bibir, di kumis dia jilat. Banyak nggak tuh? Sedikit, nanti setetes juga balik. Nyampur sama ludah dia telan, puasanya batal. Tuh ada kesengajaan. Namanya sekalipun sedikit yang diminum tuh. Tapi kalau ludah tuh nggak batal. Atau agak umur misalnya tetap lagi puasa ketika wudu tetap kita kekumur, cuma 3 kali aja, jangan terlalu lama dikocok, pelan-pelan aja. Bekas kekumur nggak apa-apa, nggak batal ya. Atau ludah murni, kalau ludah murni ditelan nggak batal ya. Ludah murni kagak campur silitan, nggak campur gusi berdarah, tuh ludah murni ditelan nggak apa-apa, nggak batal. Sekalipun misalnya dikumpulin, misalnya ditahan
setengah jam kagak beludah, dapat setengah gelas dia telan, legap begitu. Tetap kagak batal, cuma jatuh di makruh saja. Tuh. Jadi kalau ludah nggak batal. Jadi puasa jangan beludah aja, jangan. Puasa beludah aja orang bunting, bisa putus leher ini. Orang kagak ngaji, dia sangka batal, puasa beludah aja beludah. Tuh. Orang nggak ngaji begitu, ibadahnya kagak enak ibadahnya. Misalnya dia siangan tuh, orang yang nggak ngaji nggak kesiangan dia. Begitu dia lagi makan, lagi dipapak itu imsak. Nah, dia karena kagak ngaji, dia kata udah nggak boleh, dia bingung dah. Ditelan belum minum lagi nih. Tuh, coba kalau ngaji, wah nggak apa-apa, belum subuh. Tuh, enak orang ngaji tadi ilmu tuh. Coba orang nggak ngaji, udah imsak, bingung dia. Dekeran bagaimana tuh? Tuh nggak ada ilmu namanya. Kalau orang ngaji, tenang kita. Puasa bukan mulai situ, mulai masuk waktu masih 10 menit. Nyandak kan makan 10 menit. Nyandak 10 menit, 2 menit juga habis, belum habis tuh 10 menit. Orang ilmu namanya. Itu diperhatikan. Ya, ini yang batal inda ta'ammudi ketika sengaja. Ketika apa? Sengaja. Fa in akala nasiyan au jahilan lam yubtir in kana qariba ahdin bil Islam au nasa'a ba'idan anil ulama wa illa abtara. Fa in akala, maka jika dia makan nasiyan dalam keadaan lupa au jahilan atau dia tidak ngerti, lam yubtir maka enggak batal puasanya dengan syarat in kana, jika ada dia itu qariba ahdin, dekat masanya bil Islam, dengan masuk Islam, au nasa, atau dia hidup ba'idan anil ulama, jauh dari ulama, wa illa abtara ay wa illam yakun kadzalika abtara, jika enggak demikian maka batal dia punya puasanya. Jadi kalau lupa enggak ada hukum. Ya, mungkin dia biasa setiap pagi makan nasi goreng sarapan. Hari pertama suami istri lupa dua-duanya. Bisa nggak lupa dua-duanya? Bisa, orang lupa. Makan nasi goreng dah, uplek banget habis 2 piring, teh manis 2 gelas, sambil ngobrol, lupa lagi puasa. Ya, suami istri makan nasi itu goreng itu 2 piring tuh, teh manis 2 gelas, udah keringetan baru ingat, ya Allah puasa ini. Kagak batal puasanya. Bilang apa dah? Alhamdulillah, dapat fadlum minallah. Nggak batal. Tapi kalau misalnya di papakan terakhir tuh ingat, ya Allah puasa nih, lepain. Kalau dibilang tanggung mubasir ini, ditelan, batal di situ. Lepain. Kan ada berasa asam tuh makan, ke kumur lagi, lepain. Yang udah masuk kagak nggak batal puasa tuh, ya. Kalau dia apa? Lupa. Atau dia hidup, atau dia nggak ngerti, au jahilan. Itu apa maksudnya? Misalnya ini ada mu'alaf, baru masuk Islam dapat 2 hari, masuk bulan puasa tuh mu'alaf, ikut puasa dia sangka orang puasa cuma 2 yang kagak boleh, makan dan minum, dia ngerokok si mu'alaf, dimaaf karena baru masuk Islam. Tapi kalau udah udah setahun 2 tahun lebih masih nggak paham aja, nggak dimaaf, sebab alpa dia teledor, gak mau ngaji gitu. Jadi mesti ngaji, ya itu maksudnya. Yang kedua, au nasa'a ba'idan anil ulama, atau dia hidup jauh dari ulama, hidup di pedalaman, di Irian misalnya, nggak ada ulama sana, nggak ada ustadz di sana, nggak begitu paham dia puasa, itu dimaaf. Tapi kalau kita di sini nih, di Jakarta atau di sini nih, di mana nih, di Mushola An-Nur, kita warganya itu, kalau masih ada yang kagak paham puasa, itu nggak dimaaf dia. Kenapa nggak dimaaf? Sebab dia teledor namanya. Pengajian banyak, tapi ini nggak ikut. Nanti di akhirat ibadahnya kagak sah, nggak ada hujah di hadapan Allah. Allah balikin. Kenapa kamu nggak sah puasanya? Saya nggak ngerti. Allah balikin. Nabi Rasul sudah utus, ulama banyak, pengajian tuh tiap hari Minggu di depan rumah lu. Tapi lu nggak ngerti, lu nggak ngaji, gabung ibadahnya itu nggak ada pahalanya, nggak ada maaf lagi. Ini hati-hati ibadah, nggak boleh main-main ya, nggak boleh apa? Main-main tuh. Tapi udah kelamaan mu'alaf, mesti apa? Nggak dimaaf. Dia mesti belajar gitu, caranya itu. Kalau lupa, nggak apa-apa orang lupa itu. Ya saya perlu juga pernah lupa saya waktu itu puasa Senin Kemis dulu lupa saya. Ya waktu lagi puasa ada Senin itu puasa, saya sore habis asar itu, habis yang imamin asar saya jemput anak saya tuh ngaji sama Ibu Mun itu seberang jalan jemput ngaji. Begitu saya duduk
saya punya encing, langsung ke dapur, bikinin teh sahih gelas gede. Terus teh saya, lupa saya lagi puasa, aja tenggak aja tuh, gelas gede, segelas yang gede tuh, ya teh sahih, matang kuku, saya minum, sampai lagi haus, sampai habis gelas, udah habis gelas, ya Allah, lagi puasa saya ini, Senin Kemis, bilang apa dah? Alhamdulillah, seger lagi saya, kena teh sahih, seger lagi, nggak batal puasanya tuh, nggak batal kalau lupa. Makanya itu orang tua saya itu cerita, orang tua saya almarhum Almarhumullah Ibaduddin cerita dia waktu itu katanya ada seorang ulama besar, bulan puasa dia lagi lupa tuh ulama, lagi makan enak dia makan itu, sedang enaknya makan santrinya lewat, negor, guru kan di bulan puasa ditempeleng tuh muridnya, ditempeleng, diomelin santrinya, kamu nggak ada adab katanya. Saya lagi dapat rezeki dari Allah, jangan diganggu, jangan. Artinya kalau udah kelar makan baru bilangin. Ini lagi makan, lagi enak-enakan diapain? Dibilangin lagi puasa, lah kan kelabakan nanti. Malah belum minum lagi. Orang ada ilmu tuh, marah tuh kiai. Ditempeleng dia punya santrinya, diomelin. Kamu nggak ada adab katanya. Kenapa nggak ada adab? Saya lagi dapat rezeki dari Allah, jangan diganggu, jangan. Biasa makan kelar dulu, udah kelar saya makan baru bilangin. Sampai begitu. Ulama mah ada aja ilmunya dia, jadi ikutin jangan ulama. Ulama tuh ilmunya ada aja dia. Itu maksudnya. Kemudian wasalisu yang ketiga, rukun puasa ketiga yaitu al-imsaku anil jima, wajib menahan diri dari jima. Orang puasa nggak boleh apa? Nggak boleh jima siang hari, amidan dengan sengaja. Ya ini siang hari nggak boleh. Kalau malam boleh nggak? Ibu, malam boleh nggak? Boleh, ibu tahu aja tuh. Ibu, malam boleh kata dia. Ini pada awal puasa dulu, pada awal wajib puasa yang namanya jima, makan dan minum itu selama sebulan penuh nggak boleh. Itu jima, hubungan suami istri, malam kagak boleh, siang kagak boleh. Untung ada sahabat namanya Umar bin Khattab. Protes dia sama Nabi kita. Datang sama Nabi, ya Nabi kalau makan saya kuat. 3 hari saya nggak makan kuat, tapi kalau yang satu itu tuh, kalau jima kagak boleh sebulan penuh saya nggak kuat saya, bisa ubanan pala nih. Iya, Allah dengar tuh keluhan dia punya hambanya, turun ayat pala anak basiruhunna, sekarang boleh. Untung ada itu sahabat Umar bin, kalau nggak ada protes dari dia, mungkin sampai sekarang puasa begitu. Iya, nggak boleh selama sebulan tuh, jima nggak boleh, makan nggak boleh. Juga lagi pada awal puasa kalau misalnya pas lagi buka dia tidur, begitu bangun keliwat buka nggak boleh, mesti puasa lagi. Ada sama Nabi kita begitu. Ada orang kulit lakinya apa? Kulit kerja kasar. Jadi begitu balik di rumahnya belum ada makanan. Kita buka apa nih? Kata bininya belum ada apa-apa bang, saya nyari dulu keluar dah. Karena capek dia tidur. Bininya nyari apa tuh? Nyari buat buka puasa. Begitu balik, ketika masuk maghrib, bininya lakinya belum bangun, tidur aja. Nah begitu nyampe istrinya, celaka kamu katanya. Ini udah maghrib kamu tidur, nggak boleh makan lagi, dah puasa lagi dia. Tuh, jam 12 siang kelengar. Tuh ngadu sama Nabi kita. Turun ayat summa atimmus siyama ilal lail. Begitu nyentuh malam udah boleh buka puasa. Itu pada awalnya begitu puasa. Kalau waktu buka dia tidur, bangun, udah gak boleh buka lagi, nyambung lagi, entar besok puasa lagi, saya lagi. Nah, nggak kuat. Itu maksudnya. Ini jima yang kagak boleh apa? Amidan, sengaja. Wa ammal jima unasian, adapun bermula jima dalam keadaan lupa, pal aklinasian, pakal aklinasian, maka bermula hukumnya seperti makan dalam keadaan lupa. Artinya apa? Nggak batal. Jadi kalau lupa nggak batal dah. Ya biasanya lupa dia, mungkin ini orang sering main siang kali nih, main siang hari mau bininya nih, main siang dia. Bulan puasa dia pertama dia lupa, dia main siang dua bininya, dua-duanya lupa lagi. Lakinya lupa, bininya apa? Lupa bareng-bareng, sampai kelar main begitu, nggak batal. Cuma wajib mandi. Cuma kalau di tengah-tengah begitu ingat lakinya atau ingat perempuannya misalnya, di tengah-tengah lagi begitu, lagi ngoncok aja lakinya.
inget bininya, jorogin tuh, tolak jorogin, benjengtang lakinya tuh, buang puasa ini. Kalau kagak dijorogin, perempuan yang dosa tuh, laki malah lagi lupa, ngoncog aja dia, nggut-nggutan aja lakinya, ngoncog aja. Perempuan inget diam aja, perempuan yang dosa begitu. Atau lakinya inget aja begitu, cepet dicabut, cabut halang seketika. Kalau kagak dicabut, batal tuh. Kalau udah batal begitu, ini repot. Wajib puasa juga ada kafarotnya. Apa kafarotnya orang jima sengaja di siang hari bulan Ramadan? Itqu raqabatin mu'minah, merdekain budak. Sekarang kagak ada budak, turun kedua murattab. Saumu sahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kapan mulai puasanya? Begitu lebaran sehari, besok wajib puasa. Berapa bulan? 2 bulan, bukan celang-seling, berturut-turut. Gak boleh seling-seling. Artinya misalnya dapat 50 hari, sengaja dia batalin, gagal, dari mulai lagi puasa. Tuh berat tuh. Artinya tuh berat ya ibu, jangan sampai tuh. Makanya kalau puasa laki-laki yang mantan baru jangan main di rumah aja, kudu ke masjid. Ya, nanti begitu lagi. Sampai apa? Terjadi apa jima di siang hari bulan Ramadan tuh. Kalau lupa nggak apa-apa ya. Kemudian warlabiu ta'ammudil qai'i, ay warlabiu rukun puasa yang keempat itu al-imsaku, wajib menahan diri an ta'ammudil qai'i, daripada sengaja muntah. Jadi yang nggak boleh sengaja. Falau holabahu al-qai'u lam yabtul saumuhu, maka seandainya mengalahkan kepadanya oleh muntah, lam yabtul saumuhu, maka nggak batal puasanya. Ini yang batal kalau sengaja muntah. Biasanya dia baru bangun sakit ya, baru bangun sakit 2 hari baru sembuh, masuk bulan puasa, dia mau puasa juga, dia paksain, dia puasa dah. Kemudian sampai jam 12 siang dia perutnya enak, pengen muntah kagak bisa-bisa, dia apain tuh? Dia korok-korok begitu, muntah. Nah itu puasanya batal sengaja. Tapi kalau nggak sengaja, udah enak perutnya nggak sengaja, muntah juga, itu nggak batal. Dengan syarat yang udah dihaddud zahir, yang udah lepas tenggorokan, diapain? Dilepain. Kan berasa asam tuh enak, umur dah berapa kali kan, lepain. Itu puasanya nggak batal. Kalau dia sengaja baru batal. Wallazi yubtiru bihissaim, itu dah. Nanti masalah Pak yang batalin puasa. Ilahuna wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin.